cerita janji Juni. Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita spesial janji Juni, dimana di bulan Juni ini tuh akan full videonya horor ya. Jadi kalau ada yang nungguin Mrs. Things gitu kan, misalkan juga ada kasus-kasus yang lagi viral, harap bersabar dulu. Selama sebulan aja nih gantian sama yang dari kemarin-kemarin nungguin TC begitu ya. Cuma entah kenapa gitu Babu kalau bawain TC tuh rasanya kayak ketakutan sendiri tahu. Kalian kan pasti tahu ya kemarin-kemarin nih Babu suka syutingnya tuh kalau malam-malam jam 1, jam 2 gitu kan. Abis pulang kantor gitu kan. Sampai rumah udah jam berapa gitu macet di jalan. Yang mana kalau syutingnya tengah malam tuh ada aja pasti yang bikin sport jantung. Jadi belakang ini Babu syutingnya sukanya pagi-pagi aja gitu kan. Misalkan abis subuhan terus sebelum kita berangkat kantor. Jadi ya udahlah kita buru-buru aja ceritain di sini. Curhat aja begitu ya. Dimana kiriman cerita ini tuh dari teman kita namanya Angga tentang sebuah open trip ke Gunung Sanggabuana namanya. Jadi Babu baru dengar juga tuh ternyata di daerah Karawang sana tuh ada gunung ini. Yang katanya gunung ini tuh terletak di 4 perbatasan, Karawang, Purwakarta, Cianjur, dan Bogor. Dan ternyata pas Babu baca-baca tuh cerita tentang gunung ini, apa ya, macam kayak gunung salak gitu dengernya. Maksudnya memang banyak orang yang kesana tuh bukan untuk orang-orang pecinta gunung aja yang mau manjat, berkemah, muncak doang gitu, enggak, beda. Melainkan banyak juga yang memang punya niatan khusus untuk melakukan hal-hal yang berbau-bau mistis cenah. Karena Gunung Sanggabuana ini memang terkenal dengan hal seperti itu. Soalnya di sana tuh ada beberapa makam petilasan yang suka dikunjungi orang-orang untuk ziarah dan meminta ini itu. Seperti ceritanya Angga ini yang mana dia memang ikut sebuah open trip ke gunung itu untuk buang sial judulnya cenah. Ini unik banget sih majikan. Jadi di Gunung Sanggabuana itu tuh ada sebuah mata air yang disebut Pancuran Kejayaan, di mana banyak orang-orang yang melakukan ritual buang sial di situ. Pokoknya dikatakan misalkan punya dosa nih atau punya masalah gitu ya, itu bisa mandi di mata air tersebut untuk membersihkan diri istilahnya. Ya mungkin 11-12 sama orang yang buang sial mandi di pantai gitu kali kan kalian suka denger juga ya. Nah waktu itu si Angga nih ceritanya menemukan sebuah postingan di Facebook kalau ada jasa open trip untuk mandi di Pancuran Kejayaan itu. Yang mana memang sepertinya ini target marketnya itu untuk orang-orang yang ingin ngilmu atau punya tujuan spiritual. Karena itinerary-nya tuh ya selain mandi, nantinya juga akan ziarah ke beberapa makam keramat yang ada di sana. Nama open trip-nya aja tuh katanya wisata religi cenah. Intinya memang buat spiritual, bukan tujuannya buat muncak mulu kita ngomongnya muncak hiking ngelihat sunrise begitu, beda. Kagak ada itu jadwal atau itinerary buat muncak, nggak sampai. Nah pada saat itu kebetulan Angga ini merasa kok dia memang susah banget tuh untuk dapat jodoh katanya. Hubungannya tuh nggak pernah berhasil. Nah kebetulan dia pernah cerita nih sama temennya katanya bisa melihat. Dibilang nih Angga itu ditutupi awan hitam yang menyebabkan auranya tuh memang selalu redup ke lawan jenis. Hal itu sepertinya karena ada dosa di masa lalu yang pernah Angga buat nih sampai ada orang yang sakit hati sama dia. Tapi maksudnya di sini Angga bukan kayak diguna-guna gitu, enggak ya sakit hatinya ya. Macam kayak karma buruk aja perkara orang sakit hati mungkin kayak doain Angga yang jelek-jelek. Yang mana intinya Angga ini memang disuruh apa ya, lebih berdoa, mensucikan, membersihkan diri begitu. Nah makanya kebetulan pas si Angga ini cukup random nemu postingan open trip seperti itu, dia merasa terpanggil. Dianggapnya membersihkan dirinya seperti itu. Mandi di sebuah mata air sakti lah. Ya sedikit penjelasan mengenai Angga ya, yang kalau dipikir-pikir, hal apa yang pernah dia lakukan sampai membuat orang tua sakit hati, katanya dia memang pernah selingkuh dulu, tapi waktu SMA udah lama banget. Cuma memang waktu itu mantannya baru-baru kayak kecewa dan sakit hati, gengs. Walaupun Angga menganggap ya namanya cinta SMA kan cinta-cinta monyet ya bisa dibilang ya. Tapi kok sampai bertahun-tahun lamanya hingga pada saat itu si Angga ini udah usia 36 tahun, dia belum dapat jodoh. Ya udah intinya Angga ini mau ikut open trip tersebut ya karena alasan tadi ya, dia merasa sulit jodoh. Dan berhubung si Angga ini juga bukan anak gunung, nggak pernah dia naik-naik gunung sebelumnya. Nah open trip ini kan itu memang tujuannya bukan mau mendaki sampai puncak, jadinya ya udah Angga ikut. Di lain sisi ternyata akses untuk menuju tempat tersebut tuh bisa pakai ojek cenah. Jadi ini pokoknya open trip memang buat orang-orang yang nggak pernah naik gunung jatuhnya ya, walaupun lokasinya di gunung. Makanya ini nggak bisa masuk ke TC pendakian, gengs. Tapi ujung-ujungnya sih nanti ada pendakiannya.
Singkat cerita aja ya, si Angga ini daftar kan hingga hari H. Ketemuan lah tuh mereka di meeting point-nya di desa Pekarbuana namanya yang ada di Karawang, memang di kaki gunung tuh. Jadi di situ tuh ada tempat buat naruh kendaraan sama ada penginapan juga. Pokoknya di sana Angga ini akhirnya bertemu dengan tour guide-nya tuh atau pemandu dari open trip itu tuh namanya tuh Mas Febri yang usianya pada saat itu masih sekitar 26 tahun. Jadi tuh jauh lebih muda daripada si Angga ya. Dan total dari peserta yang ikut kala itu ada 7 orang gengs termasuk si Angga. Ada 6 cowok sama 1 orang cewek. Jadi ini satu cewek ini nyempil sendiri namanya Husna. Ya di situ Febri tuh sempat nungguin semua peserta untuk datang dulu dan karena ini memang tujuannya adalah open trip spiritual yang dibalut dengan judul wisata religi tadi. Jadi pendakiannya itu dimulai di jam 8 malam. Ya mana malam itu kebetulan juga lagi full moon tuh hari Jumat. Jadi memang sengaja mengambil hari itu di mana bulan sedang penuh, sedang bulat dan terang yang katanya akan menambah khasiat dari mata air yang ada di sana. Setelah semua peserta udah datang nih, Febri yang ngurusin tuh menyarter ojek-ojek untuk semua peserta. Karena satu motor ini memang diperuntukkan untuk 1 orang doang. Jadi total kan berarti harus ada 8 motor ya, termasuk dengan si Febri. Biayanya itu tuh 50.000 per orang. Cuma kebetulan waktu itu yang ready nih abang ojeknya hanya ada 5 motor. Jadi kan kurang 3. Akhirnya sama si Febri ini dibagi 2 grup, 5, 3 begitu loh. Jadi yang 3 nanti ini nyusul, si tukang ojeknya akan balik lagi, jemput yang 3 terus bawa. Dimana perjalanan naik ojek kurang lebih tuh sekitar 20 menitan untuk bisa sampai ke sumber mata air. Nah Angga sama Husna itu masuk ke kloter yang pertama tadi, 5 orang. Jadi berarti ada 4 peserta tambah si Febri tuh yang naik duluan. Sementara 3 sisanya tuh nunggu di warung di lokasi tadi mereka kumpul. Yaudah Angga ini naik motornya tuh jalan tuh beriringan tuh, yang ternyata medannya penuh bebatuan macam kayak truk-trukan gusak gitu selama perjalanan. Angga di situ udah mikir nih, ini mah kalau nggak naik ojek maksudnya jalan sendiri dia kagak sanggup dah. Selain dia nggak pernah naik gunung, Angga ini juga nggak pernah olahraga. Ya pasti ngap-ngapan ngos-ngosan. Kalau kita di sana mah lemak-lemak udah getar kalau gitu. Sampai kira-kira 10 menit nih, mereka sampai tuh di pos pendaftaran pertama. Di situ lagi-lagi Febri yang ngurusin semuanya dan bilang kalau nanti ada 3 orang nyusul di bawah tuh. Biaya pendaftarannya katanya 10.000 per orang. Setelah semuanya beres, lanjut lagi tuh naik, gucuk lagi. Dan karena udah malam, tentunya pemandangan sekitar nih semuanya gelap, hanya diterangi oleh lampu motor aja. Cuma kalau kata si abang ojeknya yang lagi dinaikin sama si Angga nih, dia mah udah biasa, emang biasanya nih kalau orang-orang mau wisata religi tuh untuk melakukan ritual ya emang malam begini mas. Yang mana si abang ojeknya udah hari-hari gitu kerjaannya nganterin orang malam-malam begitu, kagak ada takut-takutnya dia mah orang asli situ. Hingga kira-kira 10 menit setelahnya nih, mereka akhirnya sampai di pos Pancuran Kejayaan tuh ada pelangnya. Ya bener-bener langsung dari bawah naik motor sampai, gengs ini tuh emang bukan trip pendakian gunung namanya mak. Yaudah dari situ si tukang ojeknya turun lagi tuh ke bawah, jemput yang 3 orang sisanya. Angga sempat ngeliat tuh ada warung yang dikiranya masih buka, tapi ternyata udah tutup. Yang kata abang ojek ini sebelum turun nih, bukanya cuma sampai jam 5 soalnya. Tapi di sana tuh ada toilet umum, ada tempat duduk-duduk kayak balai pos ronda gitulah. Sementara udah kedengeran juga tuh adanya suara gemericik air dari pancuran mata air. Dari situ Febri pun memandu nih Angga sama yang lain untuk yaudah mulai mandi sembari nunggu 3 peserta di bawah nanti tuh, jadinya ntar gantian. Pokoknya grup 1 itu tuh ada Angga, terus ada namanya Ujo, Yudis, sama Husna. Febri udah nyiapin juga tuh kembang sama dupa, yang pokoknya semua barang-barang dan peralatan tuh udah disiapin sama dia. Makanya enaknya ikut open trip itu kan peserta udah bayar terus terima jadi aja. Nah Febri ini memandu mereka untuk mulai mandi tuh di pancuran. Tapi khusus Husna memang terpisah tempatnya, tapi nggak jauh sih, masih kelihatan juga dari tempatnya si Angga mandi. Husna sendiri sih mandinya pakai kaos sama legging lengkap ya, sedangkan kalau yang cowok-cowok ini pakai celana pendek aja. Febri mulai menyalakan dupa tuh, terus ngelemparin bunga-bunga ke kepala Angga sama yang lainnya. Sementara mereka diminta untuk berdoa dan meniatkan apa yang mereka mau niatkan lah, meminta ini itu, yang mana kalau Angga kan mintanya enteng jodoh. Ya pokoknya prosesnya pada waktu itu sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Angga mandi seperti biasa gitu kan, dengan air yang terasa dingin abis malam-malam, dan setelahnya mereka semua disuruh untuk membuang celana dalam mereka abis yang tadi dipakai buat mandi. Jadi memang ternyata di gunung itu, orang-orang yang abis mandi di Pancuran Kejayaan mitosnya harus buang celana dalam mereka yang diibaratkan nih buang sial, karena celana dalam mungkin kotor gitu ya dinilainya ya, biar benar-benar bersih. Soalnya di sekitaran sana tuh di wilayah Pancuran Kejayaan itu memang banyak celana-celana dalam yang berserakan di tanah gitu kan, digeletakin gitu aja. Ada yang masih kelihatan baru, ada juga yang udah kotor macam udah keinjek-injek orang segala macam. Yang di part ini jujur kita nggak paham ya, maksudnya kok jadi kayak ngotor-ngotorin lingkungan gitu loh. Bukannya kalau naik gunung itu seharusnya kita menjaga lingkungan ya, orang buang sampah aja kan nggak boleh ya. Biasa kalau naik gunung tuh sampahnya dibawa lagi dikantongin sampai kita turun gunung lah. Ini kok malah buang celana dalam, apa kabar nih ya?
Ya anyway, tapi memang itulah fenomena yang terjadi di sana. Dan memang itu sudah di-mention juga atau sudah dijelaskan oleh si Febri. Jadi para peserta ini memang disuruh bawa cadangan celana dalam ganti. Pokoknya setelah kurang lebih 20 menitan tuh mereka melakukan ritual mandi terus selesai kan. Ya udah boleh tuh dibuang celana dalamnya dan ganti baju di kamar mandi. Sementara si Febri nih kembali ke tempat yang tadi dekat warung untuk menjemput 3 peserta yang pada baru sampai. Ya nggak di kamar mandi ganti baju seperti biasa gitu kan. Terus dia keluar ternyata pada masih di dalam kamar mandi. Ya udah dia duduk tuh nungguin. Jadi dia tuh orang pertama yang udah selesai. Angga pokoknya duduk di balai-balai yang kayak buat pos ronda gitulah. Dan setelah Angga terlihat Husna ini udah selesai duluan, terus Yudis, habis itu Ujo. Ya sambil nunggu 3 orang susulan tadi udah selesai mandi di pancuran, mereka nih ngobrol-ngobrol aja tuh sambil ngomongin ya tentang Gunung Sanggabuana ini. Si Ujo tuh bilang kalau katanya di sini tuh ada makhluk yang terkenal disebut Aul. By the way, kalian udah pernah nonton belum video yang tentang makhluk mitologi Indonesia tuh? Ada, kita bahas Aul juga. Jadi sosok Aul itu katanya macam kayak manusia serigala, gengs, tapi kepalanya tuh kebalik ngadep ke belakang. Dimana kalau kalian ketemu Aul itu macam kayak ketemu hewan buas gitu. Maksudnya berbahaya ini si Aul. Ya Ujo cerita-cerita begitu karena suasananya mendukung ya. Biasa langsung cerita-cerita serem. Tapi sepertinya si Husna nih nggak suka. Ya Angga sendiri juga sebenarnya nggak nyaman ya kan. Soalnya jadi takut. Apalagi situasinya itu sepi, nggak ada orang sama sekali selain mereka. Sampai akhirnya terlihat Febri ini datang bersama 3 peserta yang udah selesai mandi tuh. Dan ya udah mereka ini juga ke kamar mandi buat ganti baju. Dari situ Febri bilang kalau mereka ini akan lanjut jalan lagi ke salah satu makam dan meminta untuk jangan ada berpencar ya, harus pegangan semua. Jangan ada yang ninggalin satu sama lain juga. Jadi kalau ada yang capek mau berhenti bilang biar kita berhenti bareng-bareng. Jalan tuh mereka di tengah kegelapan dengan senter masing-masing. Ya karena Angga nggak tahu ya seberapa jauh nih makamnya. Jadi waktu itu rasanya sebenarnya sih cukup ngos-ngosan dan takut juga karena situasinya gelap. Mereka masuk ke hutan yang kanan kirinya pohon semua dengan jalan bebatuan. Sepanjang jalan juga hanya terdengar suara langkah kaki mereka sama ada suara jangkrik sama burung hantu. Hingga akhirnya mereka melihat kayak ada bangunan gubuk dari kayu gitu, yang ternyata di dalamnya tuh ada sebuah makam yang udah dikeramik. Angga di situ merasa begini, gengs. Padahal sebelumnya sih udah dibilangin kalau turnya ini kan akan ke ziarah makam juga. Cuma ternyata kok ini makamnya vibes-nya serem ya, dimana di dalam rumah kayu gitu dan tercium gitu aroma-aroma kemenyan tuh nyengat banget. Nah, tapi karena rumahnya kecil ya, kayak dari gubuk kayu doang gitu, yang memang kayaknya tuh diperuntukkan untuk makamnya doang sih. Jadinya lagi-lagi dibuat 2 grup kayak tadi tuh, 4-3 gantian. Orang-orangnya juga sama. Grup 1 ya si Angga, Husna, Ujo, sama Yudis kan. Mereka duluan masuk situ, si Febri mimpin doa dan kayak baca-baca gitu kan, lagi-lagi menyuruh para peserta untuk mengutarakan tujuan mereka. Jadi berdoa dalam hati meminta hal-hal yang diinginkan. Dan setelah selesai, mereka keluar tuh gantian sama grup selanjutnya. Ya udah Angga sama yang lain kan nunggu berdiri tuh di luar. Dan Yudis nih ngerokok. Angga sempet kayak negur tapi caranya lebih kayak ngomong halus aja, sosok nanya, emang boleh ya ngerokok di sini? Ya maksudnya kan mereka soalnya lagi di daerah makam keramat ya. Tapi Yudis kayak nggak gubris dan cuma kayak ketawa kecil ngenyek gitu doang. Kayak gitu doang. Ya Angga nggak mau nyari masalah, ya udah diam aja. Tapi tahu-tahu si Husna nih kayak teriak astagfirullahaladzim gitu sambil nutup mukanya pakai tangan. Ujo nanya kan kenapa? Husna bilang itu arah jam 3 ada kakek-kakek, katanya begitu. Semua langsung pada nyari kan, arah jam 3 mana, arah jam 3. Bener aja ada kakek-kakek pakai baju lusuh berdiri tuh di tengah-tengah hutan. Dan sama Ujo disenterin. Sampai si Angga kayak megang tangannya Ujo, kayak nurunin tangannya supaya jangan disorot. Semua pada ketakutan tuh. Abisnya kan nggak tahu itu kakek-kakek beneran atau bukan. Angga langsung manggil Febri itu yang masih ada di dalam gubuk. Dan pas Febri keluar, dia nyenterin ke arah yang tadi ada kakek-kakek berdiri. Udah nggak ada di situ kakek-kakeknya. Langsung pada merindingan, kok cepat banget ngilangnya. Febri cuma bilang, tunggu sebentar lagi ya, tapi mukanya tuh udah kayak kelihatan panik juga si Febri nih. Dan gak lama si Febri keluar nih sama 3 peserta yang tadi di dalam. Febri sempat memastikan lagi tuh, kayak bener tadi pada ngeliat kakek-kakek, dan semua pada bilang ya bener lihat, karena kan emang semuanya lihat. Cuma yang namanya Rahma tuh menganggap kalau mungkin tadi orang kali maksudnya kakek-kakek itu bukan hantu. Habisnya kan yang lihat banyak. Ya Angga nggak tahu juga ya. Pokoknya dari situ si Febri langsung menyuruh semuanya nih lanjut ke makam berikutnya. Pokoknya nanti tuh total ada 3 makam tujuannya nih gengs yang mau didatangi. Habis itu baru mereka turun pulang. Ya mana turunnya nanti tuh dari lokasi Pancuran Kejayaan lagi naik ojek yang akan Febri kabarin tuh untuk dijemput sama tukang ojeknya. Jadi memang ojeknya nggak nungguin ya, karena kan mereka bisa berjam-jam tuh sampai tengah malam. Yaudah mereka lanjut jalan lagi, yang mana kali ini kok lebih jauh sepertinya makamnya ya. Soalnya si Husna ini sampai kecapean gitu, terus dia minta untuk istirahat dulu. Ya udah mereka berhenti sebentar, abis itu lanjut jalan lagi. Dan setelahnya si Angga sama Anji sempat minta berhenti gitu kan. Aduh,
nggak kuat gitu kan, habis nggak pernah naik gunung. Baru habis itu jalan lagi, berhenti, jalan lagi, tapi kok nggak nyampe-nyampe. Nanyalah ke si Febri tuh, si Febri bilangnya sebentar lagi ya. Hingga akhirnya rata-rata semua peserta pada kecapean nih, karena kan tadi basicnya kagak pernah naik-naik sejauh ini. Si Rahman nanya kan, kok jauh banget sih? Tapi di situ mukanya Febri kelihatan bingung, geng, soalnya agak pada marah-marah juga kan nih, pada emosi kecapean. Jadi yang paling muda di antara mereka semua ya si Febri ini, sementara para peserta lainnya tuh rata-rata di atas umur 28 tahun semua. Cuma tetap dari situ mereka dipaksakan lanjut jalan hingga masuk hutan, cuma kok nggak kunjung nemu makamnya di mana. Hingga ada satu waktu si Febri meminta semuanya untuk putar balik karena katanya ini kayaknya salah arah, salah jalan. Udah nih mereka putar balikan lewat jalan lain, tetap aja kagak nemu. Di situ Febri nih mukanya udah kelihatan bener-bener kayak orang bingung, terus kayak tegang gitu, udah kaku aja. Yang ternyata mereka emang nyasar. Wah, langsung marah lah orang-orang. Udah pada lemes begitu kan, bingung lah gimana sih kok malah nyasar. Ini pemandunya nih abal-abal apa gimana? Mereka akhirnya muter-muter tuh berusaha mencari jalan untuk balik, at least bisa ke daerah yang makam pertama tadi. Tapi tetap gak nemu-nemu. Yang tiba-tiba si Febri mulai menitiskan air mata kayak ketakutan. Nangis dia. Lagi mana tuh leadernya nangis begitu gara-gara nyasar, apa nggak panik itu pesertanya ya? Halanya si Febri baru ngaku kalau itu adalah kali pertamanya dia bawa orang, jadi dia lagi gantiin bapaknya. La ilaha illallah. Bapaknya Febri tuh yang sebenarnya leader atau tour leadernya tuh Febri sendiri, tapi sering ikut bapaknya itu kalau lagi bawa orang ke sana katanya. Cuma kalau untuk menjadi leader yang mimpin sendiri tanpa si bapak tuh, saat itu adalah kali pertamanya si Febri. Kan kayak ngelawak ya. Febri ini nekat nih, soalnya katanya bapaknya memang lagi sakit dan butuh biaya, jadinya dia buka open trip. Ya mikirnya dia pasti bisa lah, kan biasa ikut bapak. Udah tahu rute-rutenya ya memang ke situ-situ doang, harusnya kan aman-aman aja, lancar, tapi kok ternyata malah nyasar. Masalahnya semua handphone peserta di situ lagi nggak dapat sinyal, soalnya posisi mereka lagi di pepohonan yang banyak gitu loh, yang cukup rapat. Terakhir kali mereka masih dapat sinyal tuh tadi yang di Pancoran Kejayaan tuh masih ada sinyal. Tapi pas sudah jalan ke daerah makam tuh udah hilang timbul. Situasinya chaos pokoknya. Si Ujo sama Aji marah-marah ke Febri, si Husna nangis tuh kecapean. Angga mah pelangga-pelongo bingung nggak tahu harus bagaimana gitu. Si Yudis juga kelihatan stres, riwuh, ngerokok terus. Akhirnya Rahman tuh yang mengambil alih, bilang kalau udah semua tenang dulu, coba kita pelan-pelan nih masing-masing ingetin arah jalan tadi tuh kita tuh lewat mana. Mungkin kalau kita tenang, konsentrasi, kita bisa ingat. Tapi balik lagi, mereka semua ini kan gak ada basic pengalaman naik-naik gunung atau ke daerah-daerah seperti itu. Ya nggak paham. Jadi masing-masing tahu-tahu nunjuk arah yang berbeda, ke sana, ke situ, ke sana gitu. Nggak bantu. Tahu-tahu terdengar suara lolongan anjing. Dan di situ wajahnya Febri kembali panik. Karena yang dia ingat nih, petuah bapaknya dulu, kalau dengar suara lolongan anjing di daerah Gunung Sanggabuana, itu sebaiknya berlindung atau masuk ke dalam tenda atau ke dalam makam. Karena kan makam-makam di sana tuh banyak yang kayak tadi tuh digubuk-gubukin gitu, dibuat rumah. Habisnya suara-suara lolongan anjing itu dipercaya sebagai Aul, makhluk yang diceritain Ujo tadi. Untuk itu makam-makam di sana dibuatin gubuk-gubuk seperti itu karena selain sebagai makam keramat ya, itu juga dilindungi biar nggak diacak-acak sama si sosok Aul. Tapi masalahnya kan mereka semua nggak ada yang bawa tenda, geng, setelah tujuannya kagak nginep. Dan lokasi makam yang di awal tadi aja juga mereka kan nggak tahu di mana. Mereka tersesat. Tiba-tiba pohon-pohon di sekitar mereka tuh pada goyang sampai daun-daunnya tuh berguguran jatuh, yang padahal nggak ada angin. Dan si Febri lari, gengs, ketakutan ninggalin pesertanya lah, kacau ya. Ya semua orang langsung refleks ikutan lari tuh ngikutin si Febri, panik. Dan Yudis tanpa sengaja nginjak ular, gengs, dan langsung kegigit itu kakinya. Ya namanya lagi lari, panik gitu kan malam-malam. Ditambah ternyata memang warna ularnya itu hitam, kayak ada duri-duri di sepanjang punggungnya macam naga gitu lah, gak kelihatan warna hitam malam-malam di jalan. Nempel itu kepalanya masih gigit di kakinya si Yudis. Jadi sebenarnya si Yudis mah pakai celana panjang, cuma posisi ularnya tuh gigit di deket engkel atas sepatu yang cuma pakai kaos kaki gitu loh, nembus kaos kakinya. Semua orang histeris ngeliat si Yudis kegigit ular begitu lah, masih nempel gitu kan, nggak ada yang berani megang ularnya. Si Febri pun sama, kalau masalah ular mah dia nggak ada pengalaman ya. Yudis yang megang mau ngelepas ular itu, malah ularnya makin ngelilit kakinya, susah. Pokoknya itu bener-bener apa ya, ngeri banget sih nggak ngeliatnya. Nggak ada orang yang berani nolong karena nggak tahu juga cara nolongnya gimana gitu loh. Kalau ada orang digigit terus dililit ular, megang aja nggak ada yang berani. Ularnya sih nggak begitu gede, gengs, cuman ya tetap aja kita aja merinding. Sementara si Yudis ya teriak-teriak kesakitan dan sampai berkata-kata kasar gitu kan. Dia akhirnya sampai ngambil batu dan mukul-mukulin ularnya di kakinya itu, hingga ularnya bonyok, darahnya kemana-mana. Jadi ularnya akhirnya dibunuh sama Yudis, tapi giginya masih terus nancep gigit. Baru tuh setelah udah mati nih, ularnya agak mati lemas,
dilepas sama si Yudis. Darahnya langsung ngocor itu. Barulah pada nolongin, ngikat bagian kakinya Yudis tadi yang kena gigitan. Tapi Yudis ini beber kayak langsung lemes, pucet, bibirnya udah putih gitu, dan tahu-tahu dia muntah darah. Dia juga terlihat keringetan gitu kan, dan sedikit bergemetar, yang badannya kayak megang susah napas, gengs dia, gengs. Ya mungkin racunnya langsung masuk ya ke aliran darah habisnya. Udah panik nih semua orang tuh. Di situ Rahman terus megangin Yudis nih. Dimana tahu-tahu si Yudis ngomong ke Rahman dengan kayak ngap-ngapan susah gitu ya sambil ngatur nafas. Bilang ke Safira, maafkan saya yang membunuh suaminya. Tapi semua orang di situ dengar begitu nggak ngerti Safira siapa dan maksudnya Yudis tadi itu apa. Mereka kan soalnya nih basicnya satu sama lain nggak saling kenal ya. Baru ketemu tadi aja tuh di pos bawah. Wajahnya Yudis udah berubah putih pucat banget yang sepertinya racunnya ini udah mulai menyebar cepet banget geng sebarnya. Dalam hitungan beberapa menit aja itu. Yang langsung pada nangis-nangis tuh orang-orang di sana. Dan ular yang tadi mati tuh udah banyak ya kan dipukul-pukul pakai batu. Tiba-tiba kayak gerak-gerak sendiri kayak menggeliat-geliat dan pohon-pohon nih kembali goyang-goyang. Nah dari kejauhan si Angga melihat kayak ada sepasang mata tuh mengkilat kayak mata kucing gitu di tengah malam ya. Tapi besar banget matanya. Takut itu adalah hewan buas atau apa sih Angga nanya. Itu apa? Lagi-lagi si Febri abis ngeliat itu langsung lari duluan kabur lagi dia. Yang lain langsung refleks kayak ikutan kabur juga. Tapi mereka sempat ragu nih maksudnya lah. Ini Yudis gimana nih? Nggak ada yang nolongin nih. Cuma nggak ada yang mau ngangkut juga tuh. Akhirnya ya udah lari semua dan Yudis ditinggalin di situ. Sambil lari-lari pada teriak itu Yudis gimana? Itu Yudis gimana? Tapi cuma ya teriak-teriak ngomong nanya doang tanpa ada satu orang pun yang balik lagi buat bantu. Pada takut semua. Langsung pada main salah-salahan gitu kan. Terutama si Febri yang kena marah sama semuanya. Sampai-sampai sama si Ujo tuh dipukul, dihajar si Febri yang langsung tapi dilerai ya, akhirnya ujung-ujungnya. Pada nyalain si Febri lah yang jadi leader nih nggak tanggung jawab banget kayak ya bocah sih emang masih bocah gitu kan dan udah nyebabin mereka tersesat juga di sana. Lagian pada percaya sama bocah ya. Ya bocah di sini maksudnya kan soalnya dia yang paling muda di antara semuanya. Pada bilang itu Yudis kalau sampai gimana kamu yang tanggung jawab ya. Nah si Febri yang dimarahin sama bapak-bapak, ibu-ibu begitu ya jatuhnya ya nangis doang. Ya lagi ribut-ribut begitu ya pada marah-marah tahu-tahu ada kakek-kakek datang nggak tahu dari mana nyamperin mereka. Itu tuh kakek-kakek yang tadi agak lihat di makam geng sama bajunya gitu kan, perawakannya bawa karung. Dengan santainya si kakek itu nanya ini ada apa. Semuanya ini antara takut dan lega juga masalahnya ada orang lain gitu loh. Ya Anjel langsung bilang kan kalau mereka tersesat dan ada orang yang kegigit ular kayak di sana gimana nih. Si kakek ini bilang oh begitu. Ya udah ayo ikut saya tunjukkan jalan, kata si kakek itu. Ya semua orang langsung pada kayak ngeyain lega, menganggap si kakek itu kan orang desa sini nih. Dan kakek itu lanjut jalan. Tapi Febri tahu-tahu megang tangannya Husna dan kayak geleng-geleng gitu. Jadi sambil nahan nangis terus dengan mulut yang berdarah habis dipukul sama si Ujo, si Febri kayak geleng-geleng dengan muka yang kayak ketakutan. Ya Husna langsung bilang ke yang lain kayak tunggu, jangan jalan dulu. Nah di situ si Angga juga sempat ngeliat si Febri yang megang tangan Husna sambil geleng-geleng gitu kan kayak jangan gitu loh. Jadinya semua orang nih langsung diam, maksudnya nggak melanjutkan mengikuti si kakek. Tapi si Ijul masih terus ngikutin si kakek tuh, masih jalan. Sampai mereka masuk ke dalam hutan. Ya logikanya kalau misalkan nggak ada yang ngikutin lagi tuh, harusnya kan Ijul ataupun si kakek nengok ke belakang ya, nanya kayak, ada apa, kenapa nggak jadi, atau gimana lah. Ini enggak, mereka berdua terus jalan aja. Sampai si kakek udah nggak kelihatan tuh, udah masuk hutan, si Febri baru bilang kalau kakek itu bukan manusia. Perkara waktu si Febri pernah ikut sama bapaknya tuh sebelumnya, si kakek itu juga pernah datang dan langsung diusir sama bapak, dibilang itu tuh jin yang mau menyesatkan para pendaki. Bener-bener sama pakaiannya, wajahnya segala macam waktu si Febri masih ikut bapaknya. Jadi nggak mungkin banget setelah udah sekian lama si kakek-kakek itu masih begitu penampakan dan pakaiannya. Ya bukan orang. Makanya tadi pas ngeliat si Febri langsung terdiam ketakutan dan geleng-geleng, maksudnya jangan ada yang ikut kakek itu. Makanya di awal tuh pas di makam pertama si Angga bilang ngelihat ada kakek-kakek, si Febri sempat panik kan, udah menduga kalau kakek-kakek yang dimaksud ya tadi jin tersebut. Semuanya langsung pada lemes. Lah terus itu Ijul gimana? Udah ikut kakek-kakeknya udah hilang, tapi tetap aja nggak ada yang berani ngejar. Angga sendiri beranggapan soalnya ini satu sama lain kan terlihat memang tidak peduli karena basicnya tadi mereka nggak saling kenal dan udah mikirin diri sendiri aja gitu loh di situasi seperti itu. Akhirnya nih setelah menenangkan diri, mereka mencoba untuk mencari jalan lagi yang berlawan arah dengan tadi arah si kakek-kakek. Sampai mereka berada di wilayah yang cukup terbuka, maksudnya nggak terlalu banyak pepohonan. Dan di area itu juga lebih terang karena langsung ada langit tuh dengan bulan purnama utuh yang terang benderang kan, nggak ketutup sama pepohonan. Cuma ya sebenarnya makin nggak tahu lagi mereka itu sebenarnya lagi ada di mana. Soalnya si Febri bilang nggak pernah sampai ke daerah ini. Ya karena sudah lelah mereka istirahat tuh duduk di tanah. Dan tiba-tiba ada suara notifikasi handphone bunyi, cetring. Yang langsung pada ngecek handphone masing-masing kan.
Ternyata beberapa orang nih pada dapat sinyal di situ. Pokoknya dapat sinyal tuh Febri sama si Husna. Berdua tuh dapat sinyal karena pakai providernya sama, emang bagus, kenceng kali ya. Sementara Angga, Ujo, Rahman, Anji gitu masih pada nggak dapat sinyal handphone. Dilihat si Febri ini dapat miss call sama chat-chatan dari si Ijul nanya, "Di mana gitu? Ini saya nunggu di pos 2 ya." Ya di situ Febri bacanya lega, berarti jangan-jangan Ijul udah berhasil selamat ya, mungkin benar ngikutin si kakek, berarti kakinya nggak jahat dong. Harusnya tadi kita juga ngikutin si kakek-kakek tadi. Tapi Febri nggak bilang ke semuanya nih, karena takutnya dia disalahin lagi kan. Harusnya kita tadi ikut kakek-kakek, kamu bilang jangan. Yang mana akhirnya si Febri nelfon bapaknya aja, dan Husna nelfon ibunya. Jadi masing-masing nelfon orang tuanya ya. Nah, si Febri nih di telepon terdengar tuh suara bapaknya marah-marah, padahal nggak di loudspeaker. Cuma mungkin karena teriak-teriak ya kedengeran. Jadi ternyata si Febri ini kan memang nggak ngomong sama bapaknya, gengs. Dia buka open trip itu tuh buat gantiin bapaknya, maksudnya bukan atas izin bapaknya juga. Yang niatannya tapi memang buat biaya berobat si bapak. Ya pokoknya si Febri ini laporan dengan bilang dia tersesat, terus ada peserta juga yang kegigit ular. Dan si bapaknya dibilang untuk ya udah tetap diam di situ ya, jangan kemana-mana. Karena posisinya kan ini lagi dapet sinyal nih, bisa ngirim chat, ngirim lokasi, teleponan segala macam. Takutnya kalau kalian jalan masuk lagi ke kesesat nggak dapet sinyal lagi, ya udah lebih amsyong dong. Sementara bapaknya nih mau nyari bantuan untuk jemput mereka. Sementara Husna nih nelfon ibunya, sama dimarahin juga. Yang mana ibunya Husna bilang yang dilakukan Husna ini tuh musyrik, nak. Sampai-sampai si Husna disuruh istighfar, kamu minta tolong dan berdoa itu tuh ke Tuhan, bukan ke hal-hal seperti itu. Jadi ternyata si Husna ini ceritanya tuh udah beberapa kali berhubungan sama mantannya. Habisnya dia selalu diancam kalau nggak mau berhubungan bakalan diputusin. Tapi ujung-ujungnya setelah Husna telah memberikan segalanya, tetap aja ditinggalin dan mantannya itu tuh malah menikah dengan perempuan lain. Nah, Husna ini merasa kayak kotor dan berdosa gitu jadinya. Soalnya katanya keluarganya Islami. Yang pas dia baca info mengenai air pancuran kejayaan ini bisa melunturkan dosa kan dibilangnya. Jadinya Husna yang memang lagi di fase depresi nekat untuk ikut. Pokoknya si ibunya itu tuh yang di rumah tuh sampai lari-lari nyamperin ke rumah Ustadz katanya. Jadi teleponnya tuh nggak diputus tuh. Sampai akhirnya teleponnya dikasih ke Ustadz. Dan Ustadznya ya teleponan jadi nih sama Husna nih. Dan dibilang katanya untuk pada sholat aja di sana meminta perlindungan sampai bala bantuan datang. Soalnya kan diceritain keadaannya bapaknya Febri ini lagi minta tolong ke orang-orang yang dia kenal tuh untuk nyusulin ke titik itu kan. Ya udah akhirnya mereka semua nih berniat untuk sholat di situ. Yang mana dari handphone nih bisa ngeliat arah kiblat juga kan, kemana gitu kan. Jadi nggak ngasal banget lah. Dan mereka nih akhirnya meniatkan sholatnya tuh sholat Isya aja karena posisinya udah jam 12:30 malam. Sebenarnya si Ustadz yang menyuruh mereka juga sekalian sholat tobat setelahnya. Intinya berserah kepada Tuhan gitu kan, karena sudah ya melakukan hal-hal yang di luar agama bisa dibilang kan. Cuma di sana posisinya nih orang-orang yang kagak ada ngerti sholat tobat. Tadinya sih mau dipandu sama si Ustadznya ya, cuma ya udah dibilang yang penting sholat dulu aja, sholat Isya nggak apa-apa. Wudunya kalian pakai tayamum aja, dituntun juga tuh cara tayamum. Tapi tahu-tahu si Anji nanya nih ke Ustadznya tuh di telepon tuh, "Ustadz, kalau belum mandi wajib itu tetap bisa wudhu tayamum nggak?" Ya pada heran kan, kenapa harus mandi wajib? Ya memang mereka kotor sih kan, keringetan, banyak tanah gitu, nempel-nempel habis lari-larian. Dan Ustadznya bilang nggak apa-apa kok, dalam situasi seperti ini, kamu tayamum aja. Nggak perlu mandi wajib, dibilangnya gitu kan. Si Anji bilang lagi, "Bukan Ustadz, maksud saya tadi saya soalnya sempat mastur dan belum mandi wajib." Semua orang denger begitu kaget. Lah, kapan? Gimana ceritanya? Jadi ternyata abis tadi mandi di pancuran kejayaan, si Anji ini sempat melakukan di kamar mandi. Karena memang dia punya semacam apa ya, dibilangnya tuh kelainan atau bukan yang ngomongnya. Yaitu maksudnya nggak bisa nahan nafsunya. Nah karena tadi tuh dia mandi malam-malam dingin gitu, jadinya kayak nafsunya tuh memuncak macam lagi di puncak gitu, dingin-dingin. Dan akhirnya melakukan itu di dalam kamar mandi. Yang mana ternyata jangan-jangan semua kejadian ini tuh gara-gara kelakuannya dia yang nggak suci begitu, yang ngotor-ngotorin daerah. Makanya banyak yang marah penunggu sana. Lah apa kabar dunia, semuanya sampai nggak habis pikir ya. Kok ujung-ujungnya ternyata karena hal seperti ini gitu loh. Kayak ya Allah, konyol banget. Tapi ya memang salah satu tujuan Anji ke sana terus mandi di pancuran kejayaan itu mikirnya biar kelainannya itu bisa hilang atau luntur. Tapi ternyata dia malah makin nggak tahan itu malam-malam mandi gitu kan. Ya akhirnya pokoknya si Ustadznya dibilang kalau dalam kondisi genting dan memang tidak ada air, mandi junub atau mandi wajib itu bisa digantikan dengan tayamum juga. Ya makanya setelah semuanya udah bertayamum nih, yang mimpin sholat tuh ditunjuk si Rahman karena dia yang paling tua di situ. Sedangkan Angga ini kebagian disuruh berazan dulu dan melakukan qomat di awal. Habis itu mereka mulai sholat nih. Dan untuk sholat Isya sendiri itu kan pembacaan doanya memang disuarakan oleh imam ya di 2 rakaat pertama. Maksudnya baca hatinya nggak di dalam doa aja tapi disebutkan. Nah pas lagi baca Al-Fatihah
Al-Fatihah, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan harus disambut dengan kata-kata amin gitu kan. Nah tiba-tiba ada yang menjawab, itu banyak banget yang sampai menggema di seluruh hutan. Kayak lagi sholat Idul Fitri, suaranya sebanyak itu jemaahnya. Angga langsung, langsung merinding, tapi dia juga langsung memantapkan hati gitu, langsung merem biar fokus nih sholatnya. Sementara Rahman sendiri itu sebagai imam sempat terhenti abis dengar suara amin yang sebanyak itu, pasti dia kaget juga ya. Baru setelah beberapa lama, si Rahman ini tuh melanjutkan bacaan surat pendeknya. Dan sampai di rakaat kedua, terulang lagi gengs yang jawab amin itu banyak banget. Lanjut ke rakaat ketiga, keempat, selesai, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Si Angga ya hanya melihat ternyata yang sholat di situ mereka aja. Semuanya juga langsung pada terdiam, dan si Rahman ini kelihatan lanjut berdoa sambil zikir. Ya udah, Angga sama yang lain ikutin. Mereka zikir terus yang cukup lama, gengs. Sampai Angga ini sebenarnya udah agak ngantuk-ngantuk ya, tapi dia paksa terus lah. Hingga akhirnya terlihat kayak ada sorotan lampu gitu yang samar-samar mendekat ke arah mereka. Yang ternyata itu tim bantuan yang datang. Langsung pada nangis-nangis sujud syukur. Mereka juga langsung laporan kan kalau ada yang kegigit ular. Ya udah, beberapa tim penyelamat ini berpencar buat nyari Yudis tuh yang kegigit. Ya pokoknya dari situ Angga sama yang lain tuh dituntun untuk keluar dari tempat tersebut. Yang pas mereka sampai di pos kedua nih, di Pancuran Kejayaan tuh, ternyata ada Ijol di situ dan nungguin. Ya sebelumnya tapi kan Febri udah baca cacatan dari Ijol katanya nunggu di pos 2 memang ya. Tapi ternyata Ijol di situ bilang kalau dia ditinggalin sama Febri dan rombongan lain waktu dia lagi ganti baju abis mandi. Sampai pada bingung, apa sih bukannya dari tadi lo sama kita dan terus ikut kakek-kakek itu terakhir kali? Si Febri juga sama, dikirain kan ikut kakek-kakek terus nyampe duluan kan ke pos 2. Ternyata Ijol bilang enggak. Jadi abis mandi di Pancuran tuh, dia kan ke kamar mandi tuh untuk ganti baju. Tapi pas keluar-keluar loh kok udah nggak ada siapa-siapa. Ya udah dia tunggu di situ aja karena nggak tahu harus kemana. Nelfonin si Febri nggak nyambung dan sempet ngechat, di mana? Ini saya nunggu di pos 2 ya. Ternyata Ijol yang nungguin itu karena ditinggal, bukan si Ijol yang balik selamat duluan ke bawah sama si kakek-kakek. Si Febri salah tanggep tuh baca chatnya. Karena Ijol yang asli ini mengaku dia nggak ikut ke makam dan nggak kesesat sama yang lain. Pokoknya udah diem aja di situ di pos 2 sampai tahu-tahu ada tim yang datang nyariin si Febri sama yang lain karena katanya pada kesesat ditelepon sama si ayahnya Febri. Lah kalau begitu ceritanya, Ijol yang dari tadi bareng mereka sampai akhirnya ikut sama si kakek-kakek itu Ijol siapa? Ijol bohongan, gengs. Ya lagi kaget-kagetan begitu ya, tiba-tiba tim bantuan yang tadi mencar tuh balik tuh memandu Yudis yang dikatakan katanya sudah tidak selamat karena racunnya sudah menyebar, racun ularnya. Ya semua orang pada terdiam ya, dan karena sebelumnya si Yudis ini sempat pesan juga yang suruh bilangin katanya ke Safira dia udah telah membunuh suaminya. Orang-orang tuh beranggapan kalau tujuan Yudis ke sana itu mungkin untuk menghapus dosanya karena dia mungkin telah berbuat sesuatu yang fatal. Ya walaupun tapi Angga juga nggak tahu secara detailnya ya, maksudnya bagaimana nih tentang yang dilakukan sama si Yudis terhadap perempuan bernama Safira dan kalimat katanya telah membunuh suaminya. Ya pokoknya dari sana mereka pun dievakuasi hingga sampai ke bawah. So, majikan tadi cerita Angga tentang pengalamannya ikut sebuah open trip ke Gunung Sanggabuana khusus untuk spiritual yang berujung tobat jadinya. Gimana kagak tobat situasinya seperti itu? Ya pokoknya setelah itu Angga nggak mau lagi percaya dengan hal-hal yang bisa dikatakan ya takutnya bisa menjadi musyrik. Dia pasrah aja lah kalau memang belum dikasih jodoh ya udah. Tapi akhirnya doa-doa dan harapannya itu dia langsung sampaikan pada saat ibadah umroh sekalian tobat juga soalnya habis kejadian itu. Dan wallahinya tuh malah dapat jodoh orang satu travel di satu rombongan umroh itu. Gengs, masya Allah ya. Ya udah dari situ Angga menikah dan di sini maksudnya Angga hanya ingin berpesan untuk kalau kalian ingin minta apa-apa gitu, mau minta maaf atau mau berdoa ya mintanya itu kepada Tuhan dengan ibadah dan berdoa. Apalagi minta dilunturkan dosa-dosanya ya mintanya ke Tuhan lah, orang dosanya lu sama Tuhan. Bukannya melakukan hal-hal aneh, mandi di gunung, minta doa ke makam gitu. Karena kalau kata Angga yang setelahnya dia sudah tobat dan lebih mendekatkan diri pada agama ya, orang yang sudah meninggal itu tuh justru meminta doa kepada orang-orang yang masih hidup agar bisa dilapangkan sisa kuburnya. Makanya kan ada kalimat kalau anak-anak yang soleh itu bisa menyelamatkan orang tua tuh dari siksa kubur dan akhirat nanti. Dimana di sini berarti orang yang hidup mendoakan orang-orang yang sudah tiada. Karena kalau orang sudah mati itu kan udah nggak bisa beribadah, tinggal nunggu dari amalan yang diperbuat aja semasa di dunia. Loh kok ini orang yang masih hidup malah minta dan berdoanya kepada orang-orang yang udah mati, yang ada di makam gitu. Jadinya apa kabar dunia gitu? Kebalik dong. Apalagi nih tambahannya, aduh ini kita sampai capek deh. Makam yang didatangi sama si Angga dan lain-lain di trip yang dibawa sama Febri itu adalah makam buatan alias ala doang yang dibuat sama
oknum-oknum seperti memang ayahnya Febri nih, yang jatuhnya membuat trip spiritual untuk ya image aja gitu. Karena katanya di Gunung Sanggabuana itu ada yang bener-bener makam keramat, tapi ada yang makam kayak buat tujuan wisata yang kayak gini, open trip spiritual bohongan. Yang buat tentunya pasti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah ya, yang ingin hanya mengerut pundi-pundi aja. Soalnya kan ujung-ujungnya ayahnya minta bantuannya ke kenalan-kenalan yang ada di daerah sana memang buat mencari si Febri, bukannya dengan kesaktiannya terus ketemu gitu, bukan. Enggak, ayah wae. Ya makanya terima kasih banyak ya Angga untuk ceritanya ya. Kita baru tahu ada open trip ke gunung tapi yang tipe-tipe begini. Terima kasih juga untuk majikan udah pada nonton. Jangan aneh-aneh lu, makanya klik tombol subscribe-nya buat yang belum. Kalau belum, ikut Febri aja sono lu ke Gunung Sanggabuana. Minta klik tombol like-nya juga ya. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya selama bulan Juni ini di teman cerita Janji Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.